Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan untuk mata pelajaran IPA Biologi kelas 8 Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah. Kalian bisa simak di buku kalian halaman 30 sampai dengan 33. Yang perlu kalian ketahui dalam mempelajari materi kali ini ada dua. Yang pertama adalah menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada hewan dan tumbuhan, serta yang kedua adalah melakukan penyelidikan tentang gerak pada makhluk hidup dan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan gerak hewan di air, udara, dan darat, serta siswa dapat menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang gerak pada hewan. Hampir semua jenis hewan dapat bergerak secara aktif dengan berbagai cara, seperti terbang, berjalan, berlari, merayap, berenang, dan sebagainya. Nah, gerak pada hewan ini disesuaikan dengan tempat hidup. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang bertulang belakang atau vertebrata seperti yang terlihat di gambar ini. Contohnya itu seperti kelompok dari mamalia, reptil, amfibi, aves, maupun pisces. Nah, yang kedua adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Contohnya seperti kelompok cacing, kemudian ada kelompok dari serangga, ya, arthropoda, insekta, kemudian dari moluska, dan juga dari protista dan echinodermata, dan masih banyak yang lainnya. Sistem gerak ini berfungsi, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan, walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Kita akan mempelajari tentang gerak hewan di air. Salah satu contoh hewan air adalah ikan yang bergerak dengan berenang. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Kalian bisa lihat di sini bentuk tubuh dari ikan atau dari hewan air adalah bentuknya torpedo. Sebenarnya bentuknya banyak, tapi ini saya akan jelaskan tentang bentuk ikan yang torpedo atau streamline, ya, seperti yang tergambar ini ya, agak panjang gitu ya, torpedo gitu. Nah, bentuk ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Kalau kita lihat, ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas oksigen. Nah, sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergeraknya menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Nah, ikan yang bergerak dengan jenis ini ya, dengan sirip pasangan dan sirip tengah ini cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kemudian contoh hewan yang bergerak di udara dengan bebas adalah burung. Masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang adalah gravitasi, ya. Ada burung, ada capung, ada kupu-kupu. Nah, ini hewan yang bergeraknya di udara. Nah, tubuh-tubuh hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Kalian bisa perhatikan di sini, kalau sayap burung itu tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta
otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung ya. Di sini terlihat melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang seperti ini itu disebut namanya airfoil. Nah, saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah sesuai dengan hukum Newton 3 ya. Hukum Newton 3 itu ada aksi, ada reaksi. Di sini kita lihat sayapnya ketika benda pertama memberikan gaya F aksi ya, yang bagian sayap atas ini gaya dorong sayap ke bawah ya. Jadi sesuai dengan hukum Newton 3, ketika benda pertama memberikan gaya aksi, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Jadi ada aksi, ada reaksi. Nah, hal ini yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Kemudian hewan yang hidup di darat, kita lihat di sini contohnya adalah hewan-hewan yang besar ya. Jadi hewan yang hidup di darat ini memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi inersi atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi, pegas atau elastis ya untuk melakukan berbagai aktivitas. Di contoh ini saya berikan gambar hewan yang lumayan tubuhnya besar ya, itu ada gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya untuk bergerak gajah dan kerbau ini harus melawan inersia atau tadi harus melawan kecenderungan tubuhnya untuk diam ini yang nilainya juga sangat besar. Nah, kalau dilihat di sini perbedaannya antara gajah dengan kerbau itu terlihat perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Contoh lainnya di sini ada 3 jenis hewan, ada kuda, harimau, dan kijang. Nah, ketiga hewan tersebut ini memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kalau diperhatikan, kijang dan harimau ini dia memiliki bentuk kaki yang lebih ramping daripada kuda ya. Sehingga kijang dan harimau ini mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada kijang dan harimau ini mampu dia melompat ke udara, lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara karena tadi kakinya yang ramping ya dan elastisitasnya yang tinggi, jadi dia sering melompat seperti kayak melompat di udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah ini membuat kijang dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Selanjutnya yang kedua, kita akan lihat macam apa sajakah gerak pada tumbuhan. Ya, gerakan tumbuhan itu berbeda dengan gerakan pada hewan. Gerakan hewan pada hewan itu bergerak secara aktif. Nah, gerakan tumbuhan ini tidak terlihat ya oleh mata kita. Kadang seperti dia itu tidak bergerak bukan karena angin ya. Tumbuhan bergerak itu bukan karena angin, tetapi tumbuhan atau gerakan tumbuhan ini terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Sebagai tanggapan terhadap perangsang tersebut, tumbuhan ini jadinya melakukan gerakan yang mungkin menuju ke arah rangsang atau menjauhinya, atau melakukan gerak tanpa menunjukkan arah tertentu gitu ya. Tapi itu artinya bergerak ya, bukan karena ditiup oleh angin, bukan, itu salah. Gerak pada tumbuhan dibedakan nanti menjadi 3 ya. Kita akan mempelajari gerak tumbuhan menjadi 3, ada gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak etionom. Yang pertama kita akan mempelajari tentang gerak endonom. Ini adalah gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh.
tumbuhan itu sendiri. Jadi dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Di sini contohnya adalah ini ada tanaman hidrilla ya. A ini adalah yang gambar A ini adalah tanaman hidrilla verticillata, tanaman air. Nah, gambar yang B ini adalah rangsangan yang terjadi di dalam tumbuhan itu gitu ya. Jadi ini ada gerak rotasi sitoplasma yang terjadi di dalam tanaman air ini ya, dan jadi dia melakukan gerak rotasi sitoplasma. Kemudian gerak tumbuhan yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini merupakan gerak pada tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air di dalam selnya. Makanya itu kalau kita lihat di sini dia terjadi kayak pengkerutan gitu ya, karena kadar air yang tidak merata, adanya pengaruh kadar air yang tidak merata. Contohnya di sini kita lihat adalah pecahnya buah polong-polongan ketika sudah tua akibat perubahan kadar air di dalam sel kacang polong-polongan. Ini bisa kita lihat dan gambarnya di sini ya, gambar yang 3 di atas, nomor 1, 2, 3 dari kiri ke kanan itu ya ada tanaman petai Cina atau lamtoro, dan juga itu ada biji saga, dan ini ada tanaman polong-polongan ya. Buncis juga termasuk ya. Nah, di bawahnya lagi ya, yang sebelah kiri bawah itu tanaman pacar air ya, dia bijinya. Selain jadi ini terjadi pengkerutan bagian buah yang tidak merata dan membuat buah polong menjadi terbuka. Gambar yang kelima ya, yang di bagian kanan bawah. Ini contoh lainnya dari higroskopis itu adalah membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku ya, yang bagian kanan bawah. Itu adalah kotak spora. Jadi dia pecah ya, jadi di bawah daunnya itu seperti kayak ada serbuk, kalau kita pegang tuh kayak ada serbuknya gitu, itu adalah sporanya dari tanaman paku-pakuan. Kemudian gerak pada tanaman yang ketiga adalah gerak etionom. Nah, gerakan ini gerakan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar. Yang pertama tadi endonom berasal dari dalam. Nah, kalau gerak etionom ini berasal dari luar tumbuhan tersebut berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan. Nah, kalau rangsangan luarnya itu bisa berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gaya gravitasi, dan lain sebagainya. Yang penting adalah rangsangan yang dia berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak etionom ini dapat dibedakan menjadi 3 macam ya, ada gerak nasti, ada gerak taksis, dan gerak tropisme. Yang pertama kita akan mempelajari tentang gerak nasti. Nah, gerak nasti ini adalah gerak pada tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan ya. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah seismonasti. Seismonasti ini adalah gerak nasti karena pengaruh rangsang berupa sentuhan atau diberi getaran. Misalnya itu contohnya seperti putri malu ya. Kalau kita sentuh ya, maka daunnya itu akan menutup. Yang kedua adalah nektinasti, yaitu pergerakan daun tumbuhan akibat adanya rangsang berupa kondisi siang hari dan malam hari. Jadi dari siang kemudian berubah menjadi gelap, dari terang berubah menjadi gelap ya. Contohnya ini adalah gerak menutupnya daun tumbuhan bunga merak, atau juga tumbuhan lamtoro ya, petai Cina. Kalau kita lihat itu pada malam hari kalau udah cahayanya gelap gitu, maka dia daunnya seperti menutup gitu, seperti kayak daun putri malu juga, tapi ini dia menutup atau kelihatan seperti layu itu karena pengaruh adanya kondisi dari terang ke gelap atau karena ada cahaya gelap ya. Kemudian yang ketiga adalah fotonasti. Fotonasti ini adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Misalnya di sini adalah cahaya matahari ya. Contohnya adalah bunga mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa pada sore hari. Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4
ini kita kenal sebagai bunga pagi sore. Ya, jadi dia kalau sore-sore baru mekar, wangi. Tapi kalau pagi hari dia masih masih kuncup ya, belum mekar. Kemudian yang terakhir ada termonasti. Nah, ini adalah gerak nasti yang dipengaruhi rangsang berupa suhu. Contohnya itu adalah bunga tulip ya. Jadi kalau bunga tulip ini pada musim semi dia akan mekar gitu. Kenapa? Karena suhu udara pada musim semi itu terasa lebih hangat. Jadinya dia mekar. Kalau dingin dia masih masih kuncup gitu ya. Nah, yang kedua, gerak etionomnya itu adalah taksis. Gerak taksis ini adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya pada Euglena viridis. Berdasarkan asal penyebabnya, taksis dibedakan menjadi dua, ada fototaksis dan kemotaksis. Kalau fototaksis itu adalah gerak seluruh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Misalnya di sini adalah kemampuan Euglena viridis itu disebabkan dia pindah ya. Jadi kalau terlihat ini dia Euglena viridis ini dia akan berpindah atau akan bergerak karena dia memiliki alat gerak yang berupa flagella dan reseptor cahaya. Kalau ada cahaya, nah dia akan bergerak mengikuti cahaya. Yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis ini adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsang berupa zat kimia. Contohnya gerakan spermatozoa, tumbuhan, lumut, dan paku. Jadi spermatozoa ini dia bisa bergerak ya jadi dia akan bergerak menuju sel telur yang terdapat pada archegonium. Nah, akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Jadi dia seperti tahu bahwa di sel telur itu dia ada zat gula dan protein ya. Jadi dia bergerak ke arah tersebut. Nah, yang ketiga adalah gerak etionom yang ketiga adalah tropisme. Tropisme ini adalah gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan disebut gerak tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut namanya gerak tropisme negatif. Kalian bisa lihat di sini ya, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme ada bermacam-macam. Yang pertama adalah fototropisme. Ini kalau terlihat ini adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya ya, pada fototropisme ini gambarnya adalah ujung batang tumbuhan itu mengalami pertumbuhan ke arah cahaya. Yang kedua ada gerak tropisme. Geotropisme ini adalah gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh rangsangan gravitasi atau gaya tarik bumi. Ini ada dua ya, yang bagian batang dan bagian akarnya. Coba perhatikan ya, geotropisme ini yang bagian batangnya. Nah, apabila arah pertumbuhan batang tersebut ke atas ya, entah itu batang ataupun misalnya akar, kalau dia pertumbuhannya ke atas disebut namanya geotropisme negatif. Misalnya arah pertumbuhan batang tadi ke atas menjauhi pusat bumi. Apabila arah pertumbuhan menuju ke bawah disebut gerak geotropisme positif. Misalnya gerak akar menuju ke pusat bumi. Yang ketiga, gerak tropisme yang ketiga adalah hidrotropisme. Hidrotropisme ini hidro ya, hidro air. Jadi gerak bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Misalnya ini adalah akar tanaman yang akan tumbuh menuju sumber air. Dia akan bergerak kalau ada air. Kemudian yang keempat adalah tipotropisme. Ini kalau kita lihat ada sulur ya. Jadi gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya. Sulur tanaman itu ada di contohnya adalah mentimun ya, mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa dia memiliki sulur. Kalau kita dekatkan dengan sumber rambatan gitu misalnya, itu kita tempelkan dengan kayu, kita kasih patokan, maka dia akan melilitkan bagian tubuhnya ya, sulurnya itu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah kemotropisme. Ini adalah gerak
tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Kalau depannya ada kemo berarti ini pengaruhnya oleh zat kimia. Misalnya adalah gerakan buluh serbuk sari ya menuju serbuk sari itu kan yang bagian jantannya pada tanaman ya, menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Ini dulu materi kita tentang gerak pada tumbuhan dan hewan. Semoga materi ini bermanfaat. Kalian bisa subscribe untuk mendapatkan materi yang terupdate ya dari channel ini, dan kalian juga bisa follow IG-nya dan juga Facebook-nya Madrasah Sanawiyah.